Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat dokumen pada sebuah collection yang ada di dalam database MongoDB. Untuk membuat dokumen di dalam sebuah collection ada dua perintah yang dapat kita gunakan. Yang pertama insert one dan yang kedua adalah insert many. Untuk perintah insert one ini dapat kita gunakan untuk membuat satu dokumen dalam sebuah collection. Sedangkan untuk insert many itu dapat kita gunakan untuk membuat banyak dokumen di dalam sebuah collection. Dalam penggunaan perintah insert one dan insert many ada dua parameter yang harus kita gunakan, yaitu parameter field dan value. Untuk insert one, parameter field dan value ini ditulis di dalam kurung kurawal. Cara nulisnya seperti ini. Jadi setelah kurung kurawal, masukkan nama field yang pertama, kemudian ketik titik 2, kemudian masukkan data value yang pertama. Setelah itu, akhiri dengan tanda koma. Selanjutnya, setelah tanda koma, kita bisa memasukkan parameter field dan value yang kedua. Kemudian akhiri dengan koma, setelah itu masukkan parameter field dan value yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai dengan field yang terakhir, dan terakhir ditutup dengan kurung tutup kurawal. Kemudian untuk penulisan parameter di dalam perintah insert many itu sebetulnya sama dengan penulisan parameter di dalam perintah insert one. Yang membedakan adalah untuk penulisan seluruh parameter yang ada di dalam insert many ini itu diletakkan di dalam kurung siku seperti ini. Jadi sama persis dengan pembuatan sebuah array di dalam JavaScript. Baik, sekarang coba kita praktekkan penggunaan insert one dan insert many ini di dalam MongoDB kita. Silahkan diaktifkan dulu MongoDB-nya. Oke, sudah siap. Yang pertama, kita buat dulu sebuah database. Misalkan database-nya kita kasih nama family. Kita tulis use family. Oke, sukses. Kemudian kita buat sebuah collection. Kita tulis perintahnya db.create collection. Misalkan collectionnya kita kasih nama biodata. Oke, berhasil. Berikutnya kita buat sebuah dokumen di dalam collection biodata yang telah kita buat. Untuk membuat sebuah dokumen, berarti perintah yang digunakan adalah insert one. Kita masukkan perintahnya, kita tulis db.biodata.insert1 seperti ini. Kemudian setelah itu di dalam kurungnya kita tambahkan kurung kurawal untuk memasukkan parameter field dan value yang akan kita gunakan. Misalkan data yang akan kita buat dalam dokumen ini adalah nama dan umur, maka field yang pertama kita isi dengan nama. Kemudian kita tulis titik 2. Setelah itu masukkan data value-nya. Untuk data value ini yang perlu diingat adalah kalau datanya berbentuk string, maka penulisannya harus diletakkan di dalam tanda kutip. Namun kalau datanya berbentuk integer, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Baik, kita isikan misalkan namanya Alfi. Kemudian bisa dengan koma untuk memasukkan field dan value yang kedua. Untuk field yang kedua kita tulis umur. Misalkan umurnya kita tulis 30. Oke, selesai. Kita enter. MongoDB menampilkan pesan acknowledge dengan status true. Berarti pembuatan dokumen sudah berhasil kita lakukan. Coba sekarang kita lihat hasil dari dokumen yang telah kita tambahkan. Untuk melihat hasil dokumen yang telah kita buat, kita gunakan perintah find. Cara nulisnya db.biodata.find.pretty. Untuk sementara ikuti dulu perintah ini. Adapun untuk pembahasan perintah find secara detail akan kita buat di dalam video berikutnya. Jadi inti dari perintah ini adalah
MongoDB kita perintahkan untuk menampilkan seluruh dokumen yang ada di dalam collection biodata. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah saat memasukkan dokumen dengan perintah insert one, kita hanya memasukkan field nama dan umur. Tapi kenapa di sini kemudian kok muncul satu field baru namanya ID? Kenapa demikian? Perlu diketahui bahwa di dalam MongoDB, setiap dokumen yang kita buat itu harus memiliki ID. Jadi kalau kita membuat sebuah dokumen tanpa membuat field name ID, maka MongoDB secara otomatis akan membuatkan sebuah field name dengan nama _ID, dan value-nya secara otomatis akan diisi dengan generate data yang dilakukan di dalam MongoDB. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apakah data value dari ID ini bisa kita ganti sesuai dengan data ID yang kita butuhkan? Jawabannya adalah bisa. Jadi kita bisa membuat sendiri ID dari dokumen kita sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh misalnya, di dalam collection biodata tadi, kita ingin membuat 5 buah dokumen seperti ini. Jadi ada 3 field name, yaitu _ID, kemudian nama, kemudian umur. Nah, perhatikan ID-nya. Kita menginginkan value ID-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Bukan data generate seperti hasil dokumen yang kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja kita praktekkan ke dalam MongoDB kita. Mungkin sebelum kita buat kelima dokumen tadi ke dalam collection biodata, ada baiknya dokumen yang kita masukkan sebelumnya kita hapus dulu dari collection biodata. Untuk menghapus dokumen, kita bisa menggunakan perintah remove. Cara nulisnya db.biodata.remove. Untuk sementara ikuti dulu perintah ini. Adapun untuk penjabaran secara rinci dari penggunaan perintah remove ini akan kita pelajari dalam video berikutnya. Jadi maksud dari perintah ini adalah kosongkan semua dokumen yang ada di dalam collection biodata. Oke, kita enter. Berhasil, ada satu dokumen yang sudah dihapus dari collection biodata. Coba kita cek apakah betul seluruh dokumen yang ada di dalam collection biodata sudah hilang. Kita tulis perintahnya db.biodata.find. Kita enter. Oke, sudah kosong. Tidak ada satu dokumen pun yang ditampilkan. Baik, sekarang coba kita masukkan dokumen yang pertama. ID-nya 1, namanya Alfi, umurnya 30. Kita tulis perintahnya db.biodata.insert1. Kemudian di dalam kurung ini kita masukkan kurung awal. Kita masukkan field name yang pertama, yaitu _ID, value-nya adalah 1, koma. Kemudian kita masukkan field name yang kedua, yaitu nama, value-nya adalah Alfi. Kemudian kita masukkan field name yang ketiga, yaitu umur, value-nya kita isi 30. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Coba kita lihat hasilnya. Kita tulis perintah db.biodata.find. Kita enter. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk field name ID, value-nya sekarang sudah terisi sesuai dengan kode ID yang kita inginkan. Jadi bukan data hasil generate seperti yang kita lakukan di awal tadi. Baik, kemudian untuk pembuatan dokumen yang kedua, 3, 4, dan 5, coba ini kita gunakan untuk mempraktekkan penggunaan perintah insert many. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu, melainkan langsung kita buatkan 4 dokumen ini secara bersamaan. Oke, kita balik lagi ke MongoDB-nya. Baik, sekarang langsung saja kita buat beberapa dokumen yang tersisa tadi secara bersamaan. Berarti kita harus menggunakan perintah insert many. Caranya, kita tulis db.biodata.insert_many. Ingat tadi ketentuannya, bahwa seluruh dokumen yang akan dibuat
harus berada di dalam kurung siku, kurung yang biasa digunakan untuk pembuatan sebuah array. Kemudian di dalam kurung siku ini kita masukkan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal inilah kita masukkan seluruh field dan value dari dokumen yang akan kita masukkan ke dalam collection biodata. Untuk memudahkan penulisan, kita bisa menuliskan parameter insert many ini dalam beberapa baris. Kita hapus dulu kurung tutupnya, kita sisakan kurung sikunya, kemudian enter. Nah, baru di sini kita masukkan parameter dari setiap dokumennya. Untuk dokumen yang pertama, kita tulis kurung kurawal. Setelah itu, masukkan feed name pertama, yaitu ID. Kita isi 2, kemudian bisa dengan koma. Setelah itu, masukkan feed name yang kedua, yaitu nama. Value-nya kita isi Alifa, koma. Kemudian feed name ketiga, yaitu umur, kita isi 25. Oke, selesai. Kita tutup dengan kurung kurawal. Baik, seperti ini satu dokumen sudah kita buat. Kemudian sebelum membuat dokumen berikutnya, jangan lupa pisah dengan koma. Selanjutnya silakan masukkan dokumen dengan kode ID 3. Untuk ID 3 ini namanya Danu, umurnya 20. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan ID yang keempat. Untuk ID yang keempat ini namanya adalah Kiki, umurnya 15. Oke, selesai. Kemudian yang terakhir kita masukkan dokumen dengan ID 5. Untuk ID 5 ini namanya adalah Maira, umurnya 10. Oke, sudah selesai. Nah, untuk yang paling akhir setelah kurung kurawal tidak perlu dipisah lagi dengan koma, melainkan langsung kita tambahkan 2 kurung tutup, yaitu kurung tutup array-nya dan kurung tutup untuk perintah insert many-nya. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, berhasil. MongoDB menyampaikan pesan bahwa sudah ada penambahan dokumen dengan beberapa ID, di mana nomor ID-nya adalah 2, 3, 4, dan 5, sesuai dengan data yang kita tuliskan tadi. Baik, sekarang coba kita cek hasilnya. Apakah kelima dokumen yang telah kita buat, baik yang menggunakan perintah insert one atau insert many, sudah masuk semuanya ke dalam collection biodata. Kita tulis perintahnya db.biodata.find. Kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk dokumen dengan ID 1, ini adalah dokumen yang kita masukkan dengan menggunakan perintah insert one. Sedangkan dokumen dengan ID 2, 3, 4, dan 5, ini adalah semua dokumen yang kita masukkan dengan menggunakan perintah insert many. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.